Saudara pasti ingat perkataan dari pengkhotbah yang sering dipakai untuk menghibur orang ya, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita sering pakai itu untuk menghibur orang, tapi kita sering lupa awalnya itu ngomong apa. Ini salah satu kelemahan kita kalau kita menghafal ayat. Saya kadang-kadang ngeri kalau ingat orang Yahudi nggak punya kebiasaan hafal ayat. Mereka punya kebiasaan untuk hafal passages, hafal pasal gitu, bukan cuma pasal, passages, cerita. Jadi mereka menghafal cerita dan bukan ayat per ayat. Dan kita sudah mengeluh waktu disuruh hafal ayat ya. Hafal ayat, aduh yang penting kan ngerti. Hafal itu apa sih, yang penting ngerti. Oke, tapi hafal ayat juga ternyata nggak terlalu penting, nggak terlalu berguna jika kita nggak ngerti ayat itu lagi ngomong apa. Banyak orang yang bisa kutip Yohanes 3 ayat 16, tapi mereka nggak tahu kalau ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ada satu orang bilang, saya bersyukur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu saya bilang, kamu kayak lagi ngomong sama Nikodemus. Dan dia nggak ngerti apa maksudnya. Jadi dia tahu ayatnya, tapi dia tidak tahu what's going on di situ. Ini saya umpamakan seperti orang baca koran tapi cuma lihat satu kalimat. Apa berita di Kompas hari ini? Berita di Kompas hari ini bahwa adalah pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang penting. Apa itu yang penting? Nggak tahu, saya nggak hafal bagian lain. Nah itu kekacauan kalau kita nggak ngerti kisah Alkitab atau nggak ngerti apa yang Alkitab sedang ceritakan kepada kita. Nah saudara, di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ada waktunya orang mendapatkan kelegaan. Ini saya rangkum ya. Ada waktunya orang mendapatkan kesulitan. Ada waktunya dia mengungkapkan kasihnya. Ada waktunya dia menahan diri. Ada waktunya berperang. Ada waktunya damai. Semua ada waktunya. Semua ini adalah hal yang bisa dan biasa terjadi di dalam dunia. Dan yang dicatat bukan cuma baik-baik. Ini bukan janji nikah gitu. Ini janji seperti janji nikah. Kok bukan janji nikah? Ini seperti janji nikah. Saudara tidak mengucapkan janji nikah untuk hal yang baik-baik saja. Aku berjanji akan setia kepadamu selama beratmu tidak melebihi batas kewajaran, selama wajahmu tidak menjadi tua, selama engkau tetap cantik atau ganteng. Itu bukan janji nikah. Janji nikah mengatakan dalam keadaan baik atau buruk, kaya atau miskin, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan baik atau buruk. Kenapa mesti ngomong ini? Karena ini adalah part of life, bagian dari hidup sebelum Tuhan menjadikan atau memberikan langit dan bumi yang baru untuk kita hidupi bersama dengan Dia. Sebelum langit dan bumi baru Tuhan datangkan melalui kedatangan Kristus, semua hal-hal yang berkait dengan kenyamanan, kesulitan, perang, damai, sakit, sehat, kaya, miskin, itu adalah hal yang biasa dan bisa terjadi. Saudara, ketika N.T. Wright ditanya pendapatnya tentang coronavirus, dia mengatakan, ya banyak orang mengatakan ini adalah keadaan yang tidak wajar. Tapi dia mengatakan kalimat ini adalah the downside of normal. Saya kaget, apa maksudnya the downside of normal? Keadaan ini adalah keadaan normal tapi versi downside-nya. Kalau saudara bilang ini nggak normal, maka saudara lagi mimpi. Seolah-olah kita sudah di bumi yang baru. Oke lah, nanti di bumi yang baru nggak mungkin ada virus corona lagi. Yang ada mungkin Toyota Corona. Saya nggak tahu Toyota Corona dipakai nggak teknologinya untuk bumi yang baru. Mungkin Mercy kali, atau nggak tahu lah, saya jadi iklan mobil. Nah saudara, saat ini bukan saat dimana semua penyakit akan hilang, air mata sudah hilang. Enggak. Kita menangis dan itu adalah hal yang normal. Memang downside, tapi normal. Maka dia mengatakan wabah adalah the downside of normal. Ini bukan nggak pernah terjadi sebelumnya, bahkan banyak keadaan lebih parah pernah terjadi sebelumnya. Saudara nggak bisa mengatakan, waduh ini pertama kalinya dalam sejarah umat manusia mengalami penyakit yang menyebar ke seluruh dunia. Enggak, ini bukan pertama kalinya. Kesulitan adalah bagian dari keadaan normal, tapi versi downside-nya. Dan Tuhan menginginkan kita untuk bergumul bersama dalam keadaan apapun, supaya kita bisa mengetahui bagaimana berespons di hadapan Tuhan. Nah maka saudara, di dalam keadaan seperti ini itu kita bisa umpamakan seperti saudara setir mobil. Saudara setir mobil siang hari dan setir mobil malam hari itu normal. Betul ya, bagi saudara yang bisa nyetir tentunya. Kalau saudara nggak bisa nyetir, mau nyetir siang atau malam tetap nggak normal. Saudara yang biasa nyetir, saudara akan nyetir siang atau malam, itu adalah hal yang normal. Saudara tidak bisa mengatakan nyetir malam adalah ketidaknormalan. Ini bukan keadaan normal. Masa malam-malam nyetir? Enggak, itu normal. Tapi saudara harus menanganinya dengan cara yang beda dengan setir siang. Setir siang juga normal, tapi saudara nggak perlu melakukan kewaspadaan lebih besar di siang. Mungkin harus waspada juga ya. Tapi nggak perlu seperti kalau saudara setir malam. Saudara tidak perlu nyalakan lampu mungkin, atau
peraturan gimana sih sekarang? Tetap nyalakan lampu ya, oke lah. Tapi saudara tidak perlu mempunyai kewaspadaan terhadap jarak pandang yang pendek di siang hari. Ada cara setir yang beda kalau saudara setir mobil malam hari. Tapi setir mobil malam hari adalah part of normal everyday driving life, gitu ya. Keadaan sehari-hari yang normal di dalam nyetir. Nah, saya tidak bermaksud untuk meremehkan penyakit. Penyakit adalah hal yang sangat sulit, tapi ini bagian dari yang harus digumulkan oleh manusia. Memang bagian ini kok, memang ada dalam bagian hidup manusia. Menjadi kaya adalah bagian dari hidup manusia. Mungkin itu adalah the upper side of normal. Tapi juga ada miskin, the downside of normal. Ada sehat, ini the upper side of normal. Ada sakit, the downside of normal. Tapi ini merupakan keadaan yang memang bisa dialami. Kadang-kadang kalau kita lihat kesulitan lalu kita geleng-geleng kepala dan merasa kasihan karena kesulitan itu jauh dari kita ya. Kasihan orang yang kena. Tapi saudara harus ingat, kita juga bisa kena. Kalau saudara mengatakan dulu ya orang bisa kena wabah, sekarang Tuhan ajar kita, kamu juga bisa kena. Kamu nggak dibebaskan dari keadaan yang memang bisa dialami oleh manusia. Nah, itu sebabnya ketika kita menyadari bahwa Tuhan minta kita berespons dalam setiap keadaan, maka kita harus belajar untuk tidak menggantungkan kemampuan kita berespons benar hanya di dalam satu keadaan saja. Kita mesti persiapkan ketika keadaan menjadi buruk, the downside of normal tadi. Dan Alkitab memberikan kita petunjuk bagaimana mesti bersikap di dalam keadaan buruk. Dan Yakobus memberikan satu pernyataan yang mengagetkan. Dia mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan. Loh, kok bahagia sih? Ini penghiburan yang nyebelin ya kalau saudara dengar orang ngomong lagi sakit, lalu ada orang bilang, anggaplah sakit itu ujian, bahagia. Ya lu gak kena sembarangan ngomong. Tapi saudara pasti gak akan berani ngomong itu sama Yakobus tentunya ya. Ini firman Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Kenapa ini kebahagiaan? Sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus mau mengatakan banyak hal dalam hidup bisa terjadi dan banyak hal dalam hidup bisa hilang. Tetapi kalau yang terjadi itu ketekunan, kamu bahagia. Yang hilang itu ketekunan, kamu celaka. Kalau orang Kristen tidak punya ketekunan, dia akan sulit bertumbuh. Orang Kristen punya ketekunan, dia akan bertumbuh di dalam Tuhan.